City. Kalau menurut gue Grealish ini kurang lah kalau untuk harga 100M. Begitulah resiko dari sepak bola modern ya. Mereka tidak mengembangkan filosofi tapi hanya menambah pemain-pemain bintang. Otomatis Chelsea ya sebelum mulai pertandingan otomatis sedang pelawan udah kopong ya mungkin. Buset. Ya, selamat datang di podcast Bomek, podcast kesayangan kita semua. Pada kesempatan kali ini kita perkenalan lagi ya. Saya di sini sebagai host One Welfare ya. Dan kedua pundit kami Yang rambutnya mediocre. Yang rambutnya dipotong saat PPKM. Perkenalan dulu, siapa namanya, Mas? Namanya Zawin. Oh, Zawin. Oke, Zawin. Yang kedua di bawah saya ada peserta UCL. Siapa Mas namanya, Mas? Saya Garox. Selangkangan Costa anjing. Kok episode 3 namanya berubah semua ya? Oke lah, kita lanjut saja. Oke. Pembahasan kita pertama kali ini adalah kita mulai dari transfer Jack Grealish 100 juta pound sterling akhirnya resmi ke Manchester City. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua karena 100 juta ini tidak kurang worth it lah bagi seorang Jack Grealish. Kalau menurut kalian bagaimana? Dimulai dari pundit Zawin dulu, Zawin. Kalau menurut gue sih si siapa Jack Grealish ini gue nggak ngerti ya gue nggak pernah lihat dia, gue melihat main paling cuma bentar doang gitu kan. Kalau menurut gue si Grealish ini mainnya mirip-mirip kayak apa ya, kayak Foden kali ya kalau menurut gue. Dan karena kan dia mengandalkan individu kan, kayak buat main tap in gitu kan. Sementara kalau menurut gue si Manchester City ini butuh striker zamannya kayak di Pep di Bayern Munchen, dan itu kan gacor banget tuh Lewandowski ya, yang 9 menit 5 gol gitu kan. Dan kalau gue nggak yakin Grealish bakal bertahan lama di City karena harganya ada 100 juta. Dan sebenarnya kalau dibilang squad City perlu tambahan pemain, kalau gue bilang sih enggak ya. Paling ya jangan pemain depan gitu. Ya pemain ini aja, pemain belakang, karena emang sebenarnya yang harus diubah sih sistemnya si Pep ini ya. Jangan main taktik yang terlalu terbuka gitu untuk menangkan UCL. Dan menariknya sekarang udah ada Grealish, ntar ada siapa lagi, ada Harry Kane, dan pasti gue yakin nggak kena financial fair play karena ya tau lah itu kan banyak cara kalau menurut gue untuk mendapatkan sesuatu ya. Itu kembali lagi sih, tapi kalau menurut gue Grealish ini kurang lah kalau untuk harga 100M. Lanjut aja sih. Iya, kalau masalah financial fair play mah bukan masalah yang sulit bagi Man City. Karena dia pernah banding di UCL, dia sempat katanya terancam tidak ikut. Langsung membawa 50 pengacara. Mungkin kalau ini financial fair play dia membawa 100 kayaknya. Seperti harga Jack Grealish. Dan menurut gue kurang setuju sama pundit Zawin kalau City tidak memerlukan pemain. Menurut gue sih perlu tambahan pemain, tapi mungkin lebih ke striker, pengganti Sergio Aguero. Dan untuk kompetitornya Gabriel Jesus juga. Oke, gitu aja. Selanjutnya dari pundit Garox, gimana pendapat Anda? Sinyal gue macet nggak sih? Enggak kan ya? Lanjutlah nih mediocre ini. Lanjut. Gimana menurut pundit Garox? Kalau gue setuju sama lu tadi yang bilang City butuh pemain baru. Tapi gue lebih setuju kalau pemain barunya itu antara striker atau enggak DM. Karena ngandelin Fernandinho itu udah
udah nggak begitu kayak dulu lagi lah. Dia udah tua, udah terlalu tua. Harus cari satu DM lagi, terus sama striker. Nah kalau masalah Grealish ini jadi datang kan berarti dia jadi fix jadi sayap kiri nggak sih? Iya ya, Grealish. Iya, sayap kiri. Bisa jadi sayap kiri. Nah kalau Bisa jadi kalau di gimana? sayap kiri, kalau posisi dia di sayap kiri, gue setuju Grealish ke City. Kalau dia ditempatin di sayap kiri ya, tapi kalau jadi playmaker gitu sih, gue kurang setuju sih. Hancur sih kalau jadi Soalnya playmaker menurut gue. buat ini juga, ya soalnya kan di Aston Villa dia juga sering jadi posisi nomor 10 kan, jadi playmakernya Aston Villa kan. Hmm. Ya betul. Kalau di sayap, Playmaker. kalau di sayap gue setuju buat ini juga, buat apa namanya, saingannya si Sterling, jadi persaingan sehat. Karena Sterling musim kemarin tuh bapuk banget, biar ada yang ngegas dia lagi. Ya gitu sih, Mang. Ya. Ya terus dengan adanya transfer Jack Grealish ini, Tapi kalau sampai Bernardo, sejuta, menurut gue terlalu. ya itu Oke, nama iya. juga pemain home ground ya. Home ground tuh biasanya mahal-mahal. Kayak Ben White, ya kan? Si Harry Maguire. Chilwell. Iya, Chilwell 50 juta juga. Iya. Iya. Ya, cuma ya, Declan Rice. tapi Declan Rice belum dibeli. Mungkin Chelsea nanti beli 100 juta juga. Tidak usah lah, tidak perlu lah. Gua nggak setuju sih, soalnya apa namanya, si Ya, Chelsea gue ini kan juga kurang setuju sih. Declan Rice ngapain aja nih, udah ada Kante, dan katanya Bakayoko mau dimasukin squad ya. Nggak usah lah, itu nggak jelas aja mainnya kemarin. Mending drink water sih ya. Drink water, Mending drink. tapi hancur-hancuran juga. Tapi masih lebih niat Untuk daripada lawan Arsenal. Bakayoko anjir. Harus lu rubah formasi kata gue ya, kemarin tuh lawan apa tuh, lawan Tottenham ya, apa Arsenal gue lupa, gampang banget ke ini anjir. Kemarin kan lawan Arsenal untung aja punya wasitnya agak agak kurang fair ya kalau menurut gue, lawan Arsenal. Terus ditambah lagi kalau menurut gue, si siapa namanya, Werner ini benar-benar bapuk kayak minta ampun anjir. Dia cuma bisa lari kan, ngoper gitu kan. Maksud gue, kenapa nggak sebenarnya pakai 4-4-3-3 aja? Maksud gue, 3 orang di tengah itu benar-benar nyatu gitu. Jadi benar-benar di covering sama wingback. Jadi pas defense juga bagus. Kalau 3-4-3 tuh ngeri nyerang, kopong, ya bahkan ya sebenarnya maju di kante ya, ngoper kan, lari, direbut, langsung counter attack, otomatis tuh kayak gol. Contohnya yang si Tielemans ya, yang kemarin yang nyetak gol banyak banget sih kata gue. Ya itu tentu mah karena nggak dijaga aja. Tapi kemarin kan dia udah Tillmans? yang FA Cup. Yang Cup itu. Oh, iya. Ya, Tapi terus. kemarin lawan Hotspur udah pakai 3-5-2. Kalau gue lihat highlights sih, gue nggak nonton full sih. Kalau gue lihat highlights kayaknya udah soalnya Ziyech sering ke tengah tuh. Depannya si Havertz sama Werner. Nah itu gue lebih suka kayak gitu. Iya Soalnya tuh, Ziyech bagus banget. dia keren sih kalau menurut gue emang. Tiga Ininya tiga 3-4-1-2 formasinya. tuh Ya lanjut tuh bahasannya apa lagi tadi? apa nih? Ya, cukup aja segitu ya membahas tentang Jack Grealish. Yang kedua nih, ada kabar menggemparkan lagi dari La Liga. Messi resmi tidak memperpanjang kontraknya di Barcelona. Nah, Messi nggak perpanjang kontrak yang heboh satu dunia. Nah, Gimana pendapat Pundit Garox? Dari Garox dulu. Messi. Kenapa? Ya, Ya itu gimana kan menurut Anda? Ya, lanjut. karena koneksi. ini harusnya Itu kan mediocre nih anjir. Wajar. Maafkan Kan kami, kita Bomek Mania. emang Karena mediocre sponsor kita. juga belum masuk. Jadi, gitu deh. Yuk, masuk yuk. Habis ngurus Udah nih. skripsi. Jangan kemana-mana ya. Ayo, lanjut. Dan itu kan Messi nggak perpanjang kontrak gara-gara aturan La Liga kan, yang nggak membatasin gaji pemainnya.
Menurut Iya. gua harusnya tuh, dan sekarang dilepasnya secara gratis kan. Barcelona nggak dapat apa-apa. Harusnya tuh gue lebih suka yang musim lalu, harusnya Messi dilepasnya di situ, yang dia dihargain 300 juta, dan City kalau nggak salah udah mau ya waktu itu ya, mau beli Messi ya. Itu 300 juta oleh Man City apa oleh Paris Saint-Germain? PSG. dari Barca. City kan kalau nggak salah ya, rumornya kencang ke City kan waktu itu kan, harusnya dilepas di situ aja Messi kalau menurut gua. Oh, Sekarang gua ingatnya sih yang PSG. Yang PSG nawar juga. ya antara dua itulah pokoknya. Ya sekarang nggak Jadi mau gimana lagi, paling ujung dia ke PSG nih Messi, menurut gua lebih cocok ke PSG sih, karena nggak mungkin ke Manchester City lagi kan, dia udah ngeluarin duit 100 juta buat Jack Grealish, dan PSG baru ngeluarin duit berapa buat Hakimi dong ya, Donnarumma gratis kan, sama 70 juta Hakimi. Hakimi ya segitulah ya. 70 juta euro. ya bisa lah dia beli Messi gratis, tinggal bayar gaji, kayaknya sih ke PSG kalau menurut gua. Ya bener sih, gue juga sama kayak Julian, ke PSG paling. Soalnya kalau ke City nih, apa namanya, malu aja, masa lu harus datengin Messi buat juara Liga Champion. Kan dia sekarang incarnya Liga Champion, kayak ibaratkan nih Messi dari zamannya Ratu Elizabeth II nih, yang gue baru nonton film so. Nggak, maksud gue, dia nih The Crown, The Crown. ya nah iya, dia tuh nggak pernah juara, nggak pernah nyentuh juara pun nggak pernah aja, dan baru final sekali kemarin. Siapa Umur City? karir mungkin zamannya Meganthropus Paleojapanicus ya, mungkin udah pernah kali ya, gue nggak tahu deh. Kalau kalau si City ini emang benar-benar harus apa ya, mengurangi mengurangi biaya plus mengurangi kearogansian si Pep Guardiola ini. Karena menurut gue nih si Pep ini ya, setiap gagal juara beli pemain, gagal juara beli pemain. Kata gue, lu segitunya banget ngincer trofi Liga Champions yang nggak bakal lu raih kalau menurut gue. Apalagi PSG ya, kalau PSG dengan Messi, prediksi gue sih ini juga bakal juara Liga Champions. Karena kalau Kenapa? menurut gue, nih Sama Messi PSG. Messi ini nggak cocok dengan skema PSG, dan apa ya, kalau menurut gue ya paling ya gitu-gitu aja, PSG paling yang juara ya kembali lagi ke tim-tim yang mengasih, tim-tim yang solid ya. Kalau lo kira PSG itu bisa juara Liga Champions, kalau menurut gue enggak, karena itu klub udah ditandai sial sih kalau menurut gue. Itu aja sih. Kalau menurut gue sih, kalau Messi ke PSG dia benar calon kuat UCL. Kalau nggak sampai nggak UCL mah goblok banget itu PSG. Soalnya di setiap lini udah benar-benar pemain bintang dia, skuadnya Hmm. udah nggak bisa dikalahin lagi. Harus harus UCL sih. Iya, begitulah resiko dari sepak bola modern ya. Mereka tidak mengembangkan filosofi, tapi hanya menambah pemain-pemain bintang. Iya. Nah, jadi kita tunggu aja lah lanjutan Messi. Tapi kalau menurut Apakah gue Ya, Messi itu ini bakal, kan kata coach yang ada rambutnya itu, kalau menurut gue ada sih rambut tapi dikit kayak rambut gue lah. Nah menurut gue si iya. Binder siapa, ya, Binder ya. oh ya Binder, Bang coach Bes. Binder, coach Doni Zola. Nah maksud gue, Ya, gimana? Semuanya aja lu maksud gue sebutin. si siapa, Messi ini masih berpeluang berpeluang tetap stay di Barca kalau menurut gue. Tapi itu tergantung Messi-nya sendiri ya. Tapi kalau menurut gue mendingan Messi stay di Barca deh, karena Barca itu ibaratkan ini apa namanya, emang tempatnya dia seharusnya. Kalau lu keluar ya otomatis punya klub yang ini. Dan kalau ke PSG sih saran gue, Messi bisa nyetak 50 gol dalam satu musim ya di domestik. Kalau di Champions League gue masih ragu sih Messi dapat dapat statistik yang bagus di PSG, walaupun karena uang itu tidak bisa membeli segalanya sih menurut gue. Si Statistik Golden menurut Wave. gue, bisa bagus karena Liga Prancis lebih gampang daripada Liga Spanyol. Jadi dia bisa jago di sana.
Iya, tapi kalau menurut gue sih, kalau Messi stay di Barca kayaknya nggak mungkin karena Iya, Barca ini kan lagi apa namanya masalah gaji ya, dia udah nggak mengurangi gaji udah nggak para kuat pemain. lagi dia. Iya, orang kemarin Messi udah mau nurunin 50% dari gajinya, tapi tetap tetap nggak bisa. Barcelona tetap tidak bisa mempertahankan Messi. Ya, jadi kita tunggu aja ya, Messi mau kemana ntar. Apakah dia Buset, ke Bersin tuh. Guangzhou? saling bersih. Harus itu. Apakah apakah dia akan ke Guangzhou, Evergrande, atau dia Lagi ke ke Liga Indonesia. Kayak Asian ya. Liga Indonesia? Sepertinya tidak ada yang mampu. Atau dia ke Liga Jepang atau kita nggak tahu ya teman. Oke, udah segitu aja cukup. Yang terakhir nih ya kita bahas Romelu Lukaku, transfer Widih. Romelu Lukaku, ex Chelsea player. Dia dirumorkan akan ke Ke Chelsea. Chelsea. Chelsea kan? Iya. Iya, Chelsea sudah menawarkan 130 juta pound sterling. Euro. Bukan Euro. Euro, sorry. 130 juta euro dan katanya Lukaku mau katanya. Nah, apakah transfer ini akan terwujud? Bagaimana menurut Anda, Bung Zawin? Dari Bung Zawin. Kalau menurut gue sih si Lukaku ya tetap Lukaku bagus gitu. Dan kalau menurut gue sebenarnya harga 130 tuh kemahalan sih. Kalau mau lu sebenarnya 100 juta per Tammy Abraham ya. Tammy Abraham. Alonso. Alonso katanya. Alonso. Alonso ya, sorry Alonso. Nah itu kalau menurut gue bisa sih jadikan alasan. Apalagi si Inter ini kan sebenarnya main-main aja nih. Klub nggak jelas sih menurut gue. Juara dari juara terus Nggak jelas. tiba-tiba dia orientasinya ke duit dulu, ke duit doang, sedangkan prestasinya nggak ada apa-apanya. Ya gimana ya kalau menurut gue, kalau gue bilang sih kalau ini transfer deal, Konde deal, otomatis Chelsea ya sebelum mulai pertandingan otomatis dengkul lawan udah kopong ya mungkin kalau menurut gue. Buset. Yes. Ini yang saya suka. Confident. Ya, apalagi tambah Kante kan, wah gila Kante tengah bertahan aman, di depan aman. Ya itulah. Ya, kalau semua itu pemain yang diwujudkan di Chelsea, mungkin Chelsea akan menjadi super klub ya. Klub. Oke, bagaimana menurut Pundit Garox? Apakah transfer ini akan terwujud? Ya, gue juga setuju tadi sama Zawin. 130 juta kemahalan, apalagi kalau ditambah Alonso. Menurut gue 100 juta aja udah cukup lah. Soalnya ditambah Alonso juga kan. Nah, gue pengen sih ini secepatnya selesai transfer Lukaku, apalagi minggu depan ya? Minggu depan tuh udah Super Cup kan? Tanggal 11 kalau nggak salah. Ya benar banget tuh. Harusnya tuh pas Super Cup udah full tim, benar full tim, ditambah minimal satu pemain baru lah, si Lukaku inilah atau enggak si Konde. Tapi kalau menurut gue sih Lukaku duluan yang datang ya. Karena Chelsea benar-benar butuh apa finisher yang tajam, mengingat Werner sudah tidak bisa diharapkan lagi. Jadi lebih cepat lebih baik lah kalau striker baru harus datang. Ya, kalau masalah dia bakal tajam atau enggak, gue berharap sih bakal tajam ya. Ya kalau dulu dia di MU kan flop tuh. Gue juga kurang tahu tuh kenapa flop. Ya, Mungkin karena kurang dukungan kali suplai bola. Soalnya kan MU juga waktu itu belum ada playmaker, belum ada Bruno Fernandes, apa Lingard, gitu-gitulah. Mungkin karena kurang kurang support juga. Tapi gue berharap sih dia tajam di Chelsea seperti yang diharapkan para fans. ya. Ya, Super Cup tanggal berapa? 11 ya kalau nggak salah ya. 11 ya Gok? Tanggal berapa sih?
11 Gue Agustus. nggak ada ini, gue nggak ada jadwal. Terus gue juga kurang tahu dah. Yang pasti ya kalau menurut gue ya menang ya nggak tahu deh menang siapa. Kalau Yang menang Villarreal kalau kalau Villarreal parkir bis susah juga. kalau menurut gue ya menang sih MU ya. Oh iya, runner up ya, gue lupa anjir. Iya lupa, runner up cuy. MU kan sudah kalah di Oh iya runner up. Villarreal sama Villarreal ya. Ya berarti finalnya Chelsea Villarreal. Oh, tanggal 12 Nah, subuh. 12. kenapa Bung Zawin menyenggol-nyenggol Manchester United berapa? Enggak bu, ya namanya juga Jawin. Bagaimana? Kan Oh, Jawin tuh ya gimana ya? Kalau menurut gue emang di satu Nggak sisi usah MU ngomongin ke Zawin anjir. jadi gagal ke Jawin aja. Nah, kalau menurut gue si siapa namanya MU ini tuh harus merubah sistemnya dan menambah playmaker yang setara dengan Bruno. Kalau menurut gue sih. Sekarang MU udah beli siapa sih? Gue lupa deh. Beli Varane kan? Paran. Sancho. Sancho. Tapi kan ada Doni van de Beek. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut gue sih Donny van de Beek ya jadi kan katanya mau dipinjemin ya ke Arsenal mungkin. Kalau mau saran gue sih pinjemin nih. Karena Arsenal butuh banget Ah, janganlah. Nggak usah lah. setengah CM setengah DM. Gue gak ngerti lagi deh sebenarnya. Nggak usah lah. Udah ada Cukup. itu Thomas Thank you. Partey bisa. Oh iya Partey Donny kemarin van mainnya de bagus Beek tuh kemarin dia. center kan? Center midfield kan? Hmm. Tapi ya kalau menurut gue Chelsea Arsenal ini sama-sama harus berbenah. Gue ngeliat Chelsea Arsenal kemarin tuh serasa kekuatannya seimbang. Padahal seharusnya kan Chelsea lebih besar ya. Dan kemarin tuh banyak banget Yang kesalahan, banyak banget yang ini. main yang main aja pemain-pemain yang dipinjam anjir, nggak pernah main bareng, tiba-tiba suruh bareng. Caloba anjir. Iya, chemistry-nya waktu pemain pinjaman Chelsea kemarin hancur banget chemistry-nya yang pas babak kedua. Babak kedua parah itu. Nah, Untung Bellerin melakukan kesalahan, jadi bisa berbuah gol. Yang main Kante doang itu babak kedua itu. Itu drink water sih hancur banget itu. Parah, apalagi Zappa Costa Dia, tuh. Cacat dia banget malah Zappa Costa. ngoper ke Tuchel dia. Si Tuchel sampai marah gue liat. itu Si lanjut. Tuchel sampai marah kan. Jadi Ya Begitulah, itulah. drink water. Sang Tapi legenda. kalau misalkan Romelu Lukaku ke Chelsea mungkin formasi apa yang cocok untuk Chelsea? Menurut kalian gimana? Dari Bung Zawin dulu, gimana? Formasi apa yang cocok? Bung Apakah Zawin. 3-4-3? Kalau menurut gue sih, ya bener 4-3-3. Karena terbukti 3 back, kecuali boleh main 3 back, asal ada Kante ya. Kalau ada Kante nggak apa-apa, aman tengahnya. Tapi kalau nggak ada Kante itu bener-bener nggak ngerti lagi sih gue. Ini bisa Ada Jorginho tadi sebagai DF. Jorginho kan tapi nggak bisa bertahan. Dan dia mainnya paling kan Tapi kalau dia serangan DF. kan. Kalau putus kayak kalau serangannya gagal, counter attack kena gol sih menurut gue. Itu jeleknya 3-4-2-1 atau 3-4-3 ini ya. Kalau 4-3-3 tuh lu bisa menumpukan yang tengah dan passingnya juga rapet kayak Ya, permainan Man lebih City lah. lebih direct ya. Iya, kalau direct sih iya benar, direct dan mainnya lebih Direct football efisien. kan Chelsea ini direct football. Ya, yang penting jangan main crossing kayak siapa lah pemain-pemain Inggris gitu ya. Dan kalau menurut gue sih crossing itu kan Kayak Southgate. ya Southgate anjir. Emang kayak gitu Southgate mungkin masterclass. Southgate yang atas kelas anjir. Ya kalau menurut gue sih Bro. pramusim nggak bisa ditebak ya, tapi kalau menurut gue musim depan nggak bisa ditebak, tapi kalau di pramusim ini gue lihat semua tim harus berbenah sih, kecuali terutama juga Barca masa kalah sama Salzburg, tim dari Zimbabwe kan. Kalau menurut gue itu apaan anjir, memalukan juga nih kalau menurut gue sih. Dan semua tim nggak pada on fire loh. Bayar dibantu 3-0 sama Napoli, bayar seri belum pernah menang kan. Itu kalau menurut gue apa lagi emang benar-benar harus berbenah sih ini sebagai semua tim yang besar-besar ya.
Itu aja sih. Kalau dari Bung Garok gimana? Formasi yang cocok apa untuk Chelsea? Ya sama, gue juga pengennya antara 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tapi feeling gue sih Tuchel bakal apa namanya? Gak bakal ninggalin formasi 3 back. Jadi menurut gue Tuchel bakal tetap formasi 3 back, tapi gue pengennya 3-4-1-2 kayak yang pas lawan Hotspur kemarin. Mungkin secara di atas kertas 3-4-3, tapi di lapangan mereka kayak Ziyech ke tengah tuh buat bantu serangan. Gue lebih suka kayak gitu, di depannya dua, si Lukaku sama Havertz, atau enggak Werner sama Lukaku, ya rotasi-rotasi pemain itulah. Gue lebih suka itu, soalnya lebih seimbang aja antara kalau nyerang ada yang support dari tengah, terus kalau bertahan juga ada dua gelandang yang udah siap, kayak gitu sih. Ya gue setuju sih dengan formasinya karena Lukaku ini butuh support ya. Kalau di Inter kan dia di support Lautaro Iya, Martinez. Dan butuh playmaker juga supaya lebih kreatif gitu. Kalau di Inter playmakernya itu si Christian Eriksen. dan Ya, kemarin gue lihat selama bantu serangan dari tengah, bagus dia mainnya lebih kayak lebih leluasa gitu. Bisa syuting dari jarak Iya, jauh, dia berkali-kali nyoba, terus bisa ngasih umpan terobosan juga meskipun kemarin yang finishing bapuk-bapuk, apalagi timnya Abraham gitu sih. Jadi gue lebih suka 3-4-1-2 kalau ada Lukaku. betul. oke. 3-4-1-2 ya. 3-4-1-2 sama 4-3-3. Ya itu. Ya oke lah. Segitu aja lah pembahasan kita. Sudah out of time. Oke. Mungkin transfer-transfer, berita-berita transfer nanti akan kita bahas lagi sebelum jendela transfer ditutup ya. Berapa hari lagi jendela transfer? Akhir bulan kan ya? Apa bukan? Gak tahu ya. Kayak deket Nah, akhir Ini musim. bulan apa sih Agustus? Akhir musim, Akhir awal musim awal. akhir bulan akhir musim. bulan Enggak, gue Agustus ya. salah dengar apa awal musim, tapi di Buset, akhir musim. di ini apa di match day ke berapa ya? Di tanggal 30-an kalau gue. Ya Ya gitulah segitulah. pokoknya ikutin terus lah ya podcast Bomek ini ya. Like ya Ini like juga like lagi apa namanya like comment subscribe untuk di YouTube sama di Spotify dengerin itu aja sih yang udah download coba tolong di download lagi lebih banyak. ya benar-benar. Kemarin ada berapa yang download? 11 ya, 11. Wah itu mungkin kepencet kali ya. Kalau menurut gue sih download Wah, gue mah kepencet. masa 11 orang kepencet nggak mungkin. Bung Zawin ini suka mengadang-adang. Yuk, Ya, gitulah ya. Cukup segitu aja podcast Bomek pada episode kali ini ya. Salam Bomek. salam Bumek.